lagi. Oh, kun anu aja. Apa nih pembukaan biasa anu game? Apa aja apa dah? Kayak apa tuh? Intro bukan. Intronya. Intro dulu, Bang. Din, menurut Ikam Din, ini kan ya melihat dari pas ada Covid nih loh, semuanya hampir pakai sistem online gitu nah. Bahkan kemarin ada apa ya, yang apa ya, nggak ada apa buat tes CPNS lah. Nah itu kan ada loh. Nah kira-kira menurut Ikam, ya kita bisa lihat lah dari gambaran sekarang nih, kira-kira menurut Ikam kalau misalnya tahun depan itu untuk peluang kita bekerja kayak apa? Sebenarnya dirilis lah. Kan ada sudah dirilis dari kayak statistik kayak penduduk kayak itu bahwa di tahun 2020 sampai tahun 2045 biasa 40-an lihat itu. Nah, itu tuh di masa-masa Indonesia sedang dikasih bonus demografi. Apa aja Riz? Apa? Bonus demografi. Itu yang penting itu bonus demografi ya, koreksi karena misalnya salah. Nah, jadi ceritanya penduduk Indonesia di tahun itu tuh nanti banyak di angka produktif penduduknya. Jadi maksudnya tuh di angka umur kayak 18 sampai 30 tahun tuh banyak semuanya. Jadi 70% penduduk Indonesia yang produktif tuh nanti lebih banyak. Jadi anggapan misalkan aku kemarin tuh lihatnya tuh total penduduk Indonesia tuh nanti di tahun 2020 itu 270 juta lah. Kalau salah kena koreksi juga tuh. Yang penting di angka-angka 200 jutaan lah. 200 jutaan. 200 jutaan lebih. Nah, di situ ceritanya dari yang sekian orang banyak itu tuh 70%-nya tuh orang-orang yang produktif. Jadi kayak umurnya tuh kayak matang dah, siap bekerja gitu kan maksudnya yang produktif sama yang umur kayak produktif itu kan kayak umur orang tua gitu kayak umur sudah tua-tua. Nah itu yang kada produktif lagi. Jadi umur yang siap kerja itu lebih banyak 70%-an. Nah misalkan orang sebanyak itu bahasanya tuh mencari kerjaan. Habis itu lapangan pekerjaan kena sedikit, jadi otomatis kena banyak pengangguran. Hitungan kalau kamu sering jalan mana tuh Riz? Jalan Ahmad Yani itu daerah lampu merah atau di mana aja kamu biasa lihat. Nah di situ tuh banyak kisah orang bahasanya kayak profesinya tuh aku udah tahu Pang, mengamen itu tuh disebut sebagai profesi itu atau kada gitu misalkan yang apa ya, orang ngamen tuh menurutku tuh kada disebut rasanya itu sebuah pekerjaan menurutku. Jadi misalkan beda tanggapan lawan yang lain, mohon maaf bahasanya kalau hitungan ngamen lebih bagus sekalian aja gitu jadi kayak tempat-tempat kayak orang nyediakan apa ya, kayak orang hiburan gitu di kafe atau di mana bila ikam bahasanya anak menunjukkan bakat suara ikam bisa tunjuk di situ. Hitungan nanti misalkan orang suka bahasanya kena pasti ditelepon ya kena oleh orang, kena hitungan diundang di acara mana misalkan ngamen di pinggir jalan. Menurutku tuh kada malah mengganggu kayak apa ya, pemandangan lah menurut lo, kayak lalu lintas tuh kayak kelihatannya tuh kayak sembraut gitu Jadi misalkan kita beda pendapat, mohon maaf lah ya nonton. Jadi kalau bunkam bahasanya mikirnya pengamen tuh pekerjaan terlalu Pang rasaku, gimana ya, terlalu barbar rasaku. Kan bahasanya bila kamu ngamen di pinggir jalan, orang kan biasanya di mobil tuh kan
ada lo nih apa namanya tuh musiknya aja kawanku. Jadi ceritanya yang di musiknya ini lagu Jua gitu nah, lagu yang didengarinya. Habis itu ada orang ngamen, habis itu ngamenannya suaranya lebih bagus yang di musiknya pulang. Gimana menurut kamu ya? Asaku aneh itu nah, cara hitungan di musik di mobilnya tuh ada lagu gitu nah. Habis itu di pinggir jalan juga rasaku kayak orang mengendara gitu nah, jadi kan kada terlalu kelihatan bagus gitu nah. Bila hitungan kayak ngamen Anda dijadikan sebagai penyaluran bakat, bagusnya di tempat-tempat kayak kafe kah disalurkannya, jadi enak kelihatannya. Menurutku kayak itu Bang. Jadi misalkan sekarang nih banyak pekerjaan bahasanya yang dianggap itu pekerjaan, kayak misalkan kayak sampah nih kan banyak loh berceceran loh di jalan. Nah habis itu yang tukang bersihnya tuh pembersihan dari pemerintah bahasanya yang nyapi loh, kayak menyapi pembersih tiap pagi. Ada orang-orangnya lah. Ada orangnya kulihat itu bersih Bang. Bila menurutku itu bagus Bang rasaku. Tapi bila aku melihat di sisi lainnya lagi loh, kenapa hitungan kayak ada masyarakatnya gitu nah, yang membuang sampah pada tempatnya. Habis itu yang orang-orang pembersihnya nih tetap ada, tapi kada sebanyak yang harus dibutuhkan pemerintah gitu nah. Misalkan pemerintah kota menyiapi sekian ratus atau ribu orang pembersih di kota Palangkaraya buat bersih-bersih kota Palangkaraya. Nah habis itu kenapa kada kita ulah aja masyarakat nih supaya terbiasa lawan bersih di lingkungan kota Palangkaraya. Jadi anggapannya tuh kayak sampah plastik, sampah-sampah yang lawas terurainya gitu nah. Nah itu tuh setidaknya kada kelihatan lagi di jalan. Jadi tukang bersih yang misalkan 1000 orang nih kita bisa pangkas setengahnya atau jadikan 100, misalkan 1000 tadi. Habis itu nanti tugas dari yang orang ini pasti kita kada terlalu berat. Anggapan paling misalkan kayak kelihatan kan kita ini masih jalannya ada pasir-pasirnya loh. Nah mungkin pasir-pasirnya kah ditepikan atau kayak mana, hitungan dirapikan sedikit lagi. Jadi kedosa segala harus terlalu banyak membersihkan sampah setiap pagi. Jadi aku setiap hari itu pasti ada aja sampah. Ya pasti ada aja sampah. Pasti. Habis itu yang membersihkannya tukang pembersih. Kadang aku lihat orang bahasanya yang apa yo? Kita tuh bilangnya apa turis? Yang orang ambil sampah itu pemulung lah. Pemulung kalau. Nah, misalkan pemulung tuh biasanya aku lihat tuh kayak misalkan ada sampah kayak botol-botol, kayak apa ya, kardus di orang lo. Nyam diambilnya, habis itu dimintanya lo dijualnya. Sebenarnya aku pikir itu bagus ya Bang, kayak gin kawal gin menghidupi nafkah kayak itu nah. Gin orang tuh. Tapi rasaku kenapa kada kita pakai aja cara tadi tuh yang hitungan setiap warga Palangka tuh harus sadar gitu nah kebersihan nih. Soalnya terlalu sering kulihat lo, kita tuh melihat luar negeri itu kayak apa ya, bila orang sana tuh kayak sampah tuh bila dibuang lo sampah sembarangan di jalan pasti marah orang sana. Misalkan orang mana kah itu luar negeri, daerah misalkan Singapura kah di mana kah. Nah misalkan di Indonesia sebenarnya kayak harus ada kesadaran Jepang rasaku, kesadaran yang ditumbuhkan pada masyarakatnya, harus memiliki sama-sama pemikiran gitu nah. Soalnya kada nyaman Jepang dilihat kayak tempat-tempat kini nah, kayak aku lihat sekarang ini nah banyak hitungan sampah-sampah yang aku lihat sekarang di pinggir. Habis itu sampah-sampah tuh kena dibersihkan oleh orang pembersih yang dari pemerintah bahasanya. Apa aja orang sapu kuning, baju kuning, apakah sapu kuning, baju kuning yang hitungan
orang rajin pagi-pagi itu, nah dia pasti melihat bila hitungan kita pagi-pagi sering keluar di jalan gitu, nah itu bersih terus dan pagi-pagi. Jadi makanya kelihatannya tuh sedikit bersih lah kota Palangkaraya itu, karena ada yang bersihi gitu, nah daripada hitungan kita terlalu banyak bahasanya memakai tenaga orang buat bersih-bersih. Kenapa kalau kita buat aturan kayak sampahnya tuh dibuang pada tempatnya. Habis itu kena orang-orang yang tadi yang bersih tadi itu tugasnya tuh kayak mah angkat sampah aja lagi ke tempat TPA. Jadi misalkan tempat pembuangan sampah kayak itu, nah jadi misalkan orang yang kayak mencari-cari barang bekas tuh gin, anggapanlah kayak inilah. Jadi misalkan kita buang sampah tuh tongnya tuh ada plastik, habis itu ada yang daur ulang, ada yang tempat bahan organik atau apa sambatannya lo, nah itu dipisahi. Jadi kita misalkan orang mencari sampah nih bahasanya bersih-bersih juga selajurnya mencari sampah kalau ada di jalan, nya kawangan mengambil sampah di tempat yang tong sampah yang sesuai dari bahan-bahan yang tadi tuh. Jadi misalkan sampahnya botol plastik misalkan kita buangi sampahnya di tong sampah plastik. Nah jadi kena enaknya cari kena plastik tuh di tong itu pasti. Atau misalkan pemerintah mula kayak apa ya, jadi sampah tuh kena dijadikan duit lagi. Jadi kena misalkan warganya tertib, misalkan buang sampah sesuai tempat sampahnya, misalkan lo habis itu kena sampah-sampahnya itu kena kalau kita pakai untuk didaur ulang lagi, nanti pemerintah yang membantu nanti menyalurkan ke bagian daur ulangnya. Nanti hasil dari yang sampah tadi kalau buat anggar pembersihan, misalkan kayak anggar buat tong sampah selanjutnya nanti diadakan lagi. Jadi dibuat kena sampah tuh kayak bahan investasi gitu nah, untuk pemerintah jangka panjang gitu nah. Paham lah maksudku? Siap. Jadi misalkan 1 bulan kita di kota Palangkaraya ini sampah plastik 1 ton misalkan. Dari 1 ton tuh pemerintah kalau mengelolanya buat uang kas pemerintah yang lain gitu nah. Jadi kan pemasukan pemerintah tuh kada hanya dari pajak yang distribusi atau dan lain-lain. Dari sampah ini bisa dipakai buat dana untuk misalkan kebersihan kota Palangkaraya. Jadi buat kayak tong sampah misalkan awal-awalnya masih 1000 tong sampah. Habis itu kena jalan 1 bulan 2 bulan, habis itu efektif loh. Karena tong sampahnya tuh kita beli dari duit yang hasil apa ngarannya tuh, yang duit yang sampah tadi tuh nah, yang kita dapat daur ulang misalkan plastik itu loh dikumpul-kumpul. Nah jadi dananya tuh kalau dipakai buat keperluan kota Palangkaraya juga gitu nah. Jadi gak ada salahnya kita hitungan kayak mikir di situ juga gitu nah. Misalkan kita terus-terusan lah kalau kita kayak makai jasa orang bersih-bersih setiap bulan, anggapan setiap bulan tuh kan pasti dibayar juga yang orang bersih-bersihnya, misalkan sekian juta per orang. Nah misalkan kena ada beberapa orang ratus ribu, itu kita yang gaji, misalkan pemerintah yang gaji gitu nah. Berarti duit yang kawa digaji, yang dikeluarkan tuh kosnya setidaknya tuh kawa dipakai buat alokasi yang keperluan lain gitu nah. Jadi misalkan anggaplah misalkan 1 orang misalkan 2 juta, misalkan lo ada misalkan 1000 orang, berarti 2 juta kali 1000 berapa Dis? 2 juta kali 1000 berapa? Misalkan 10 tuh 20 juta, 10 100 200 juta. 200 Iya. Berapa Dis? Misalkan 1000 berapa tadi? Misalkan 2 juta lo dikali 1000 2 juta 2 juta kali 1000 ini tambah 03 aja Kong. 2 juta habis itu 20 200 2 triliun lah. 2M 2M ya ibu jod DM. Bila 2 triliun itu 1 triliun 100 juta. 1 juta 1000 juta bila 1 triliun.
Nah 2M berarti 2 miliar untuk menganggar kayak duit untuk kebersihan gitu. Nah jadi duit yang tadi itu kawah kita simpan buat keperluan yang lain, misalkan apa kah, dan duit yang kita keluarkan tuh seharusnya itu kita alokasikan sedikit aja gitu, nah buat yang membayar kebersihan tuh. Jadi kita mulai kayak misalkan tong sampah, tapi rasaku di Palangkaraya ini kayak tong sampahnya tuh masih belum terlalu banyak rasaku, kayak daur ulang misalkan sampah ini sampah plastik, habis itu sampah organik masih belum ada pang banyak rasaku di saya. Jadi sebenarnya pemerintah tuh harus kayak mensosialisasikan ke masyarakat tentang ini gitu. Nah jadi makanya misalkan masyarakatnya sudah tahu pandangan pemerintah kayak itu loh, jadi enak yang masyarakatnya juga kayak buang sampah di tempat yang seharusnya dibuang. Di Palangka ini ya kada jual bang lah, lumayan ya kalau untuk apa tadi tong sampah, cuman kan yang jadikan tadi ya kerada lah yang kalau misalnya khusus kayak itu. Nah kalau misalnya khusus untuk plastik ya plastik, kalau bahan organik ya bahan organik. Di sini kan tong sampahnya kan anu aja apa tuh, kayak rasaku tuh kayak campur gitu lah, satu aja kayak dicampur jadi plastik organik jadi satu. Jadi pas sudah kita ke TPA tuh pembuangan akhir tuh buang sampah aja dinya. Kadang ngarannya kayak sampah tuh kayak kawa didaur ulang gitu. Nah jadi kayak ini nah sampah sekian ratus kilogram atau misalnya 1 ton ini sampah plastik semua nih, yuk kita ulah jadi misalkan kayak daur ulang. Atau misalkan nanti duitnya itu pas sudah daur ulang karena kalau dipakai buat keperluan kayak nambah tong sampah lebih banyak kayak itu. Nah atau misalkan sambil jalan proses kayak regulasi tentang sampah tuh kita bersih lagi tempat-tempat yang itu masih kotor, kayak masih hitungan masih banyak sampah. Jadi kena lambat tahun pasti kena orang terbiasa gitu. Nah karena lo pepatah bilang tuh orang bisa karena terbiasa. Jadi misalkan kota Palangkaraya ini bersih, itu kan warganya juga gitu nah yang melihat oh kotaku ini bersih gitu. Nah sampah-sampah hitungan kayak kereda kelihatannya, jadi kan enak juga gitu. Nah karena misalkan sampahnya masih banyak ya kadang hati ini tiba-tiba sampah pinggir jalan kada dibuang, rasa kayak mana gitu ya, kayak rasa greget gitu rasaku. Jadi dalam hati ini siapa yang disalahkan? Rasaku pemerintah yang kadang buang sampah nih hendak menyalahi warganya, masyarakatnya siapa yang membuang. Ada yang tahu kita. Jadi sampah tuh pasai dalam hati dipungut sampahnya, diambil sampahnya, habis itu dibuang, habis itu mencari pulang tong sampahnya. Tong sampahnya ada dapat, habis itu jadi lagi dibuangnya pulang di jalan. Nah itu hanya sebenarnya bila untuk yang regulasi itu harus kayak dipikirkan kayak ini kemana nih, misalkan arah dari yang regulasi sampah nih. Jadi harus jelas. Jadi misalkan hendak memulai yang project ini karena kita misalkan sampah nih harus dikelola oleh bagian atau misalkan pemerintah tuh nah kayak kerjasama lawan pihak swasta. Misalkan pemerintah bahasanya kadang mau campur tangan langsung ke dalam proses yang mendaur ulang sampah ini bisa juga. Anggapannya tuh biar pihak swasta yang memikirkan kayak mana cara kerja dari yang regulasi ini, atau misalkan pemerintah langsung menyiapkan kayak tim pemerintah yang bagian pembersihannya kak, dibuatkan kayak timnya. Jadi timnya ini nanti yang memikirkan kayak mana nih regulasinya. Misalkan yuk kita taruh misalkan tempat-tempat sampah di titik ini. Nah jadi kita misalkan sudah ditaruh, lalu sosialisasikan kepada masyarakatnya melalui media sosial kah atau dari mulut ke mulut kah. Jadi kan sebenarnya
cara penyampaiannya itu kan sebenarnya sekarang ini sudah banyak cara gitu nah. Bahkan zaman dulu aja kayak penyampaian informasi itu dulu tuh kan kededa teknologi kayak HP atau lo. Jadi kan dulu tuh namanya tuh mulut ke mulut. Jadi misalkan A bicara ke B, B bicara ke C, C bicara ke D, jadi nah. Jadi menyambung. Misalkan pun daerahnya tuh jauh berkilometer sana. Tapi kan orang biasanya ngobrol ke orang lain, habis itu orang baru tuh nanti nyempokan lagi ke orang yang baru lagi. Jadi informasi itu tersebarnya. Tapi kan sekarang sudah ada teknologi, kenapa harus memakai yang cara kuno gitu nah. Jadi manfaatkan teknologi juga. Jadi menurutku kena bikin kayak tim atau apalah bahasanya loh yang untuk bagian kebersihan yang Kota Palangkaraya ini untuk yang ini nanti ke depannya. Jadi itu saran aja. Jadi misalkan hendak dibuat silakan, atau bahasanya kena hendak yang lebih lanjut ngajak aku silakan kena langsung hubungi aku kena langsung kena jadi pembersihnya kita bersihnya tapi kita yang maulah regulasi supaya proses dari yang aduh baterai apa enak kanun penuh dah kini pang deritanya bila bilang lagi dah mana ini kok nggak bisa kayak ini pang deritanya dah bila hitungan HP RAM masih sedikit masih tidak terlalu banyak menyimpan yang jadi merekamnya masih pakai HP jadi berapa aja ini kemana nih nanti kita kios hah kios dari situ kah